Ya, halo semuanya. Balik lagi bareng gue Dodi Gun di sini dan kembali lagi di konten reaction di mana gue akan nonton suatu proyekan atau MV atau special performance dari JKT48 atau project-project apapun ya dan mereactionnya secara langsung ketika proyekan tersebut dirilis. Dan hari ini di tanggal 9 Mei 2024 jam saat ini itu masih 19.47 waktu Indonesia Barat. eh Masih mau apa namanya? Masih menunggu rilisnya MV baru, sebuah single original dari JKT48 yang ketiga, yaitu Magic Hour. Berjudul Magic Hour dan Senbatsu ya dengan 12 member ya. 12 member dan syutingnya itu di Jepang, di salah satu tempat di Jepang dan temanya kali ini sudah dibocorin ya. Yaitu temanya adalah eh, penyihir ya, sihir-sihir. Sekolah sihir ya, begitulah kurang lebih. Dan di MV ini agak spesial karena mereka merilis juga sebuah short movie 3 episode dan gua udah nonton kemarin di tanggal 8 tiga-tiganya dan gua akan kasih impresi juga untuk apa namanya? Episode short movie-nya nanti setelah MV-nya keluar. Dan hari ini sebenarnya gua lagi nggak fit banget ya, agak demam. Cuma ya ya udahlah, gue mau buat aja reaction untuk eh, Magic Hour karena gue mau berterima kasih juga sebelumnya buat teman-teman yang sudah menemukan channel ini, yang sudah nonton video reaction Auzora kata Omoi-nya gue ya. Itu reaction pertama gue dan dapat respons positif juga dari kalian. Terima kasih dan banyak juga yang nonton ya. Bagi gue itu banyak. Jadi gue cukup kaget gimana orang-orang bisa ketemu itu konten ya. Terima kasih ya sudah menemukan dan sudah menonton juga. Dan ada yang nonton sampai pertengahan loh. Iya, sampai pertengahan. Terima kasih banyak ya buat kakaknya yang sudah nonton. Dan ya seperti biasa gue akan reaction sejujur-jujurnya. Jadi nanti bakal ada dari perspektif gue itu bakal entah bagus atau enggak ya. Itu bakal gue sebutin dan sebagai disclaimer juga gue nggak begitu apa namanya nggak begitu paham soal lagu soal musik, jadi ini dari sudut pandang awam aja ya, dari sudut pandang awam itu seperti apa. Dan first impression juga, ini first impression, jadi bisa jadi orang-orang tuh nonton atau dengerin itu kan pertama kali bisa nggak suka dan seterusnya bisa suka. Nah gue biasanya nangkep lagu itu dari apa namanya irama ya, dari beat gitu, entah dia happy atau catchy atau gimana. Nah kalau untuk maknanya itu urusan belakangan, maknanya itu nanti biasanya gue kayak udah 5 kali denger 6 kali denger tuh baru tahu oh maknanya seperti ini, liriknya seperti ini gitu. Jadi lihat aja nanti seperti apa reaction gue agak deg-degan juga nungguin MV-nya keluar, gue takut kayak gue ekspresi gue terlalu jujur nantinya ya, karena apa ya, mengingat Flying High dulu single original kedua JKT48, first impression gue positif ya, first impression gue positif terhadap lagu tersebut. Cuma ternyata publik berkata lain ya. Makanya gue mikirnya kayak oke, uh, apa namanya, selera musik gue tuh agak berbeda gitu ya, sebagai awam gitu. Dan gue juga bakal seperti yang gue bilang tadi, gue bakal ngomongin juga soal short movie-nya dari sudut pandang awam juga ya, dari sudut pandang yang nggak begitu ngerti film dan sinematografi gitu. Dan ya kalau begitu langsung aja ke video reaction ke YouTube dari JKT48 Official. Let's go. Yeay. Oke, ada lagu yang sama kayak di ini ya. Apa namanya? Di short movie. Oh, saya bukunya beda. Oh, ini belum pernah dilihatin. Oke, double center kan ini.
Oke deh. Disambungin sama short movie-nya ya. Mute nge-rap. Kita. Wah. Ini ada di short movie juga ya. Oke, ini saya pokoknya yang dilihat di short movie. Gelap malam yang panjang pun berganti, pagi yang baru kini bersemi. Indahnya dunia, tunjukkan padaku, take me fly away. Ingin ku layang di angkasa bebas tanpa sayap, depan langit cakrawala, penuh keajaiban dalam gemilang matamu. Just open your eyes, see the sky so bright. Ingin ku genggam tanganmu dan menyeberang pelangi, warna-warni melodi di ujung pagi, penuh keajaiban dalam kecupan bibirmu. Just close your eyes, believe your heart, the magic is you. Wow, transisinya bagus. Oke, sama ya, dibuat transisi. British Hills ya. Oke. Oke. Mungkin karena ini bener-bener lagu yang baru ya. Ini adalah single original dan sebenarnya gua nggak begitu nangkep lagunya, lirik ya. Cuman di awal itu temanya kayak dark gitu ya, kayak gelap. Baru di apa namanya? Setelahnya itu baru high beat ya. High beat terus ada dropnya juga. Ada apa? Ya beatnya drop terus ada instrumen aja itu cukup buat naik turun. Bagus sih menurut gua untuk masalah musiknya. Cuma ini kayak familiar gitu. Kayak familiar. Entah kenapa di opening gue ngerasa ini kayak mirip eh OCB. Mirip ya, kayak awal-awal kayak OCB nih. Tapi ternyata setelah apa namanya? Di ref ya, itu eh apa ya? Asik gitu loh lagunya ya. Gue belum nangkep itu ya tadi ya liriknya gue belum nangkep ini soal apa. Dan yang buat gue kaget adalah tadi Seifuku kedua ya yang di awal ternyata ada surprise-nya di situ, surprise elemennya. Dan dengan adanya apa tambahan soal short movie-nya, ditambahin short movie tadi diselingin sama short movie-nya. Menurut gue ini sesuatu yang beda. Cuma yang hilang di sini adalah beauty shot, ya nggak sih? Beauty shot hilang nggak sih? Atau gue yang nggak nyimak tadi? Kalau menurut gue beauty shotnya tadi hilang. Jadi oke, yang biasanya menjadi ciri khas belakangan ini atau selama ini, nggak tahu deng. Sebelum-sebelumnya pernah nggak ada MV JKT48 yang nggak ada beauty shotnya? Kali ini nggak ada beauty shot, ya. Dan saya benar-benar dibuat sama ya, kayak syuting di dua tempat
dengan 2 Seifuku dance, tinggal di bagian editingnya aja karena itu sama persis dance-nya, posisi-posisinya dan detail gerakannya juga sama karena dibuat di akhir itu dibuat ada transisi dari Seifuku yang pakai jubah apa sekolahnya itu ya, jubah sekolahnya itu yang mereka pakai di short movie. Itu transisi Azizi sama Marsha tiba-tiba transisi ke yang Seifuku yang di luar ya, yang hitam, Seifuku hitam terus posisi di luar. Itu sedingin apa itu? Ya. Kayaknya benar kata member-member gitu kan. Mereka nahan dingin sampai nangis itu kayaknya benar adanya karena ngelihat Seifuku yang kedua itu modelannya berbeda sama Seifuku yang pertama. Seifuku pertama ini yang jubah ya. Yang jubah itu kayak lebih anget deh karena benar-benar ketutup kaki mereka tuh benar-benar ketutup sama kaos kaki atau legging nggak tahu. Cuman gue lihat tertutup. Sedangkan yang kedua itu lebih ada terekspos di bagian kaki. Entah itu adalah lapisan lagi atau enggak. Cuma kayaknya yang Seifuku hitam itu yang pertama kali muncul itu lebih kerasa dinginnya. Gitu, itu keren lah pokoknya untuk buat adik-adik ya. Enggak juga adik-adik sih. Ada Gracia sama Fanny ya. Ya, yang buat gue kaget adalah tadi si Mute ikut rap sama Fanny. Keren ya. Mute ikut nge-rap. Mute kan tadi atau Jesse? Kayaknya Mute. Nah, beberapa member banyak yang nggak kelihatan di sini. Pertama Jesse ya. Jesse nggak begitu banyak shotnya atau gue nggak perhatiin, nggak tahu. Catherine Gita juga nggak begitu banyak di sini. Adanya tadi potongan short movie yang Gita itu loh. Sedangkan untuk masalah pas dance, pas keseluruhan MV-nya Gita nggak kelihatan gitu loh. Detailnya ya nggak disorot close up gitu loh, nggak di close up ke Gita. Close up itu fokus ke ya Azizi, Marsha. Terus belakang-belakangnya kan ada Christy, ada Mute, ada Fanny juga, ada Gracia juga. Jadi kebanyakan di situ. Ya mungkin elemen-elemen syutingnya agak kurang di situ menurut gue untuk MV-nya. Tapi untuk secara lagu ini enak didengar, itu deh. Easy listening menurut gue untuk apa ya? Apa dari tadi kata-kata yang mau gue ini? Instrumen apa sih? Lirik kan kata-katanya ya. Musiknya lah gitu. Musiknya itu easy listening menurut gue. Kalau untuk liriknya gue belum begitu nangkep ya. Liriknya soal apa, tapi kurang lebih kayaknya mirip sama makna di short movie. Nah, apalagi yang mau gue bahas ya? Oh ya, lagu ini kayak familiar gitu. Lagi-lagi kayak familiar, bukan cuma openingnya tapi refnya juga. Cuma gue nggak tahu pernah denger ini di mana. Iya, kayak entah lagu JKT juga atau lagu band atau lagu di luar JKT gitu, kayak lagu film gitu. Iya. Dan menurut gue di sini fokus syutingnya adalah fokus syuting short movie-nya daripada MV-nya. MV-nya nggak begitu banyak sih. Gue ngeliat detail-detailnya atau apapun itu. Cuman kayaknya lebih banyak di short movie-nya dan bakal banyak makan waktu juga di short movie. Dan ngomongin short movie kan 3 part ya. Gue lupa namanya. Bentar, gue cek dulu. Ya. Pertama itu ada The Daydream, terus ada The Midnight Thieves dan The New Dawn. Ya, ceritanya itu ya seperti bisa kalian tonton sendiri di JKT48 official ya. Menurut gue untuk cerita, memang ini short movie gitu ya. Kita nggak bisa berekspektasi untuk video yang panjang 15 menit ke atas, nggak bisa karena ini memang short movie judulnya aja. Gue udah excited di episode 1 dan 2, tapi dipatahin di episode 3 itu aja. Ya, apakah kalian memikirkan hal yang sama? Karena menurut gue dapet tuh tegangnya di episode 2 ketika ternyata yang imposternya itu Luna gitu ya, si Marsha. Dan diungkap sama Fanny ya. Gue lupa nama karakter Fanny apa. Cuma itu buat apa nih kelanjutannya gimana nih gitu kan, gimana diselamatinnya. Ada rasa gue seperti itu ketika nonton di episode 2, tapi di episode 3 itu patah banget ya. Oke. Gitu karena ini short movie dan bener-bener mepet di durasi. Jadinya aduh aneh banget tuh endingnya gitu loh. Dan CGI ya,
Ini menggunakan CGI, entah ini kerjasama dengan pihak lain atau masih di pihak JKT-nya yang pakai CGI. Yang gue salut adalah CGI untuk sihir. Itu yang gue suka gitu loh. Eh, apa namanya? CGI yang sihir tuh, yang tongkat sihir yang Azizi latihan, terus ada apa namanya patahan kayunya. Secara sekilas itu bagus. Tapi kalau untuk di breakdown gue nggak tahu ya, itu gue serahkan ke ahlinya. Terus kayak jejak kaki gitu ya, jejak kaki yang Vioni apa sihir gitu, nyihir daerah situ, investigasi, terus ada jejak kaki, terus Katrina pakai yang sidik jari ya kan, itu bagus loh. Rapi atau enggak ya nantilah, tapi untuk masalah CGI itu gue seneng, gue acungin jempol lah ya. Bagus. Terus untuk apa namanya, CGI musuhnya, si bosnya ini yang agak kurang. Udah bagus kok, belakangnya itu ada awan-awan, ada petirnya gitu kan. Terus ada efek angin-anginnya juga kan. Ditambahin. Itu bukan efek editan deh, itu efek langsung. Cuma ya itu dia dipatahin sama si monsternya tadi, terus endingnya juga dipatahin. Dan yang agak gua kurang seneng adalah ending di si Lunanya kan sadar nih, udah pingsan sadar. Harusnya menurut gua kalau udah sadar ya udah gitu loh, kayak ketawa-ketawa aja. Patahnya itu karena Luna itu baru sadar, terus langsung si Christy, gue lupa nama karakter Christy, dia langsung nyodorin coklat gitu loh. Nyodorin coklat langsung diambil tuh sama Marsha kan, sama Luna langsung dimakan. Ini kayak kok langsung pak 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 pak, pak. Cepet banget, nggak dibuat pelan-pelan gitu. Ya nggak apa-apa gitu loh, mau nambahin jokes di situ, cuma kayak nggak pas aja momennya menurut gua. Ya cuma di sini member sudah berusaha lah. Dan menurut gua short movie Magic Hour ini adalah apa namanya? Short movie Magic Hour ini adalah ujian acting member. Ya, karena seperti kita tahu, 3 member di Senbatsu ini udah terbiasa syuting untuk beberapa saat belakangan. Ada Z, ada Gracia, dan ada Freya. Mereka udah biasa untuk syuting, untuk acting. Katrina sudah pernah acting juga, dan ini menjadi ujian bagi beberapa member yang mungkin belum pernah merasakan yang namanya acting secara langsung ya, secara direkam gitu. Memang masih banyak kekurangan, cuma terus dikembangin aja. Artinya JKT48 memang mau mencoba untuk ngembangin ke arah situ. Jadi apakah mereka mau menyiapkan talent-talent untuk ke dunia perfilman ke depannya? Nggak tahu juga. Coba itu langkah yang bagus menurut gua. Memang harus dikasih wadah sih buat member-member bisa lebih explore di bidang acting gitu. Jadi biar ada penerus-penerus selanjutnya dari kayak Zara, terus ada Azizi juga kan. Nah banyak ya member yang sudah pernah acting di film. Jinan pun sudah pernah. Terus ada Nabila juga sudah pernah. Nabila Gen 1. Jadi ya menurut gua kedepannya harus lebih banyak lagi apa namanya, pemanfaatan atau pengembangan di bidang acting untuk member-member JKT48 ya. Sekali lagi apresiasi buat member-member Senbatsu, 12 member Senbatsu ini. Ada yang baru pertama kali juga. Enggak tahu ya ini itu kan pertama kali atau 2 kali, karena Darashina itu termasuk Senbatsu atau enggak? Ya jadi kayak ya ini momen yang penting buat Jessie, buat Adele gitu ya. Ini momen yang penting buat mereka gitu. Ya mereka sudah berusaha lah. Dan sedikit ada, entah itu Easter egg atau guyonan belaka dari short movie JKT48 di episode 2, episode 2. Presiden dan wakil presiden sekolah itu adalah Gracia dan Gita. Kayak gue nggak tahu sih wakil presiden ada juga, cuma yang di-mention adalah presiden dan itu Gracia. Apakah berteori? Ya udahlah, kita tunggu pengumuman resminya aja. Semoga apakah pengumuman resminya itu di ICEBSD nanti di Meet and Greet. Lihat aja nanti ya. Oke, mungkin itu aja untuk impresi gue. Ya lebih ke impresi ya. Ya reaction dan impresi pertama gue untuk Magic Hour, MV Magic Hour, dan ini single original ketiga JKT48. Dan ini dikompos oleh kalau nggak salah orang Jepang.
yang biasa buat yang kompos lagu-lagu di grup-grup Jepang juga. Ya, jadi memang agak familiar iramanya, beat-beatnya, ya, cara musik itu memang agak familiar sih kayak sama lagu lain, entah lagu apa. Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Kalian bisa ceritain bagaimana pendapat kalian soal Magic Hour dan short movie-nya ya, sekalian. Karena gua nggak buat reaction short movie-nya. Kalian pasti bakal panjang banget. Oke, kalau gitu itu aja dari gua untuk reaction ini. Kita akan ketemu di video reaction berikutnya ataupun video lainnya. Kalau gitu, gue udah pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.